Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Kali ini kita masuk ke pelajaran aplikasi pengolah angka atau yang dikenal dengan spreadsheet. Untuk program aplikasi pengolah angka yang akan kita pakai nantinya adalah Microsoft Excel. Sebenarnya banyak program aplikasi pengolah angka. Cuma kita pilih Microsoft Excel karena memang Microsoft Excel ini pada saat ini, khususnya di Indonesia, ini lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan ataupun di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi. Kita bisa memulainya dari tombol start, atau jika sudah ada shortcut-nya pada desktop seperti ini, kita bisa klik 2 kali. Selanjutnya, untuk membuka file baru, kita bisa klik pada blank workbook. Berikut ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Dapat kita perhatikan pada tampilan ini. Di sini di sudut kiri paling atas ada ikon yang bertuliskan huruf X. Ini menandakan bahwasannya program aplikasi yang saat ini sedang kita gunakan adalah Microsoft Excel. Kemudian ini yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini biasanya bisa ditampilkan dan bisa disembunyikan, dan kalaupun ditampilkan hanya perintah-perintah yang sering kita pakai saja yang ditampilkan. Book 1 Excel ini merupakan tampilan pada title bar. Jadi ini yang paling atas, ini namanya title bar, dan di sini tertulis book 1. Ini merupakan nama sementara yang diberikan oleh Microsoft Excel sebelum kita memberikan nama yang baru. Dan yang di sebelah kanan, ini disebut dengan sizing button. Pada sizing button, di sini ada tombol minimize. Dan di sini yang di tengah, ini ada 2. Satu berfungsi sebagai maximize dan satunya lagi berfungsi sebagai restore. Dan di sini, tanda X, huruf X, ini dapat kita gunakan untuk menutup Microsoft Excel. Selanjutnya, pada baris ini disebut dengan tab atau baris menu. Pada Microsoft Excel 2013, menu atau tab terdiri dari menu file, home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Dan ini nanti mungkin akan bertambah sesuai dengan perintah lanjutan yang kita berikan. Di bawah tab atau baris menu, ini yang kotaknya besar, ini disebut dengan ribbon. Ribbon atau pita, di mana ribbon ini dibagi lagi atas beberapa grup ribbon. Berikut ini kita perhatikan pada layar kerja Excel atau workbook, di mana di sini kita ada melihat huruf di atas ini. Huruf ini merupakan nama dari suatu kolom. Misalnya, ini kalau kita klik di sini, dia akan terblok semua ke bawah. Ini berarti pada saat ini kita sedang memblok kolom A. Jadi kolom
pada Microsoft Excel itu dinamai dengan huruf, dimulai dari huruf A sampai dengan, kalau kita lihat di sini sampai dengan T. Tapi sebenarnya kolom di Microsoft Excel itu banyak sekali, bukan hanya sampai T. Ini kita lihat, kita tekan tombol kontrol dengan tanda panah ke kanan. Nah, lihat. Di sini ada kolom X, F, D. Begitu besar atau begitu banyaknya kolom-kolom yang terdapat pada Microsoft Excel. Dan saya akan kembali ke sel atau ke kolom A. Caranya dengan menekan Ctrl atau CTRL tanda panah ke kiri. Nah, kemudian di sebelah kiri, di bagian kiri ini kita melihat ada angka. Yang pada saat ini kita cuma melihat ada angka 1 sampai dengan angka 19. Ini merupakan baris. Jadi kalau kita klik di sini, dia akan terblok secara horizontal. Ini berarti yang kita blok adalah baris 1. Ini baris 2, baris 3, dan seterusnya. Dan kita dapat melihat seberapa banyakkah baris yang terdapat pada Microsoft Excel. Caranya, tinggal tekan aja tombol CTRL atau Ctrl dengan tanda panah ke bawah. Nah, kita lihat. Ada sebanyak 1.048.576 baris. Wow, begitu besar. Begitu besarnya workbook ini. Kira-kira bakal kepakai semua nggak ya baris dan kolom ini? Ya, tergantunglah. Tapi saya rasa nggak mungkin lah ya sampai sebanyak ini. Ya, tapi itu pun tergantung seberapa besar proyek atau tugas-tugas yang akan kita kerjakan pada Microsoft Excel ini. Dan saya sekarang akan kembali ke atas, ke tempat semula tadi. Dan saya akan kembali ke kolom A baris 1 dengan cara menekan Ctrl dengan tanda panah ke atas. Pada saat ini, pointer sedang berada pada kolom A baris 1. Ini yang kotak-kotak kecil ini disebut namanya dengan sel. Sel ditandai atau diberi nama dengan nama kolom dan nomor baris. Jadi kalau ini berarti nama selnya adalah A1, bukan 1A. Kita lihat di sini. Ini tertulis A1. Ini menunjukkan alamat sel kita saat ini sedang berada pada kolom A baris 1. Nah, sekarang saya klik di sini. Apa nama selnya? Lihat nama kolomnya. Lihat nomor barisnya. Atau lihat di sini. Sel G4. Jadi yang kotak-kotak kecil ini disebut namanya dengan sel. Nah, kalau misalnya ini, kita blok 2 sel sekaligus, yaitu sel D3 dan sel E3. Nah, kalau dia sudah lebih dari 1 sel, ini bukan lagi sel kita sebut, tetapi range. Jadi kalau 1 namanya sel, tapi kalau sudah banyak, misalnya seperti ini adalah gabungan antara beberapa sel yang terdiri dari sel E3 sampai dengan H7. Ini berarti disebut dengan range E3 H7. Jadi ini yang disebut namanya dengan range. Range adalah kumpulan dari beberapa sel.
Range itu bisa dari beberapa sel yang berdekatan dalam satu baris seperti ini, E5H5, bisa juga berada pada kolom yang sama tapi dari beberapa baris. Seperti ini, E7, E16, bisa juga dari beberapa baris dan beberapa kolom. E7, I10. Ini yang disebut dengan range E7, I10. Nah, sampai di sini gimana? Udah bisa dipahamin? Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana cara mengetik? Cara mengetik pada Microsoft Excel, terlebih dahulu kita tentukan di mana ketikan kita itu nantinya akan kita letakkan. Nah, kalau sekarang selnya atau pointer selnya sedang berada pada A1, maka apapun yang kita ketik akan terisi pada sel A1. Contohnya, kita akan mengetik pada sel A4. Misalnya kita akan mengetik nama. Untuk ketikan berikutnya, ini tergantung kita mau ngetik di sel yang mana. Jika kita akan mengetik ke sel di bawahnya, kita bisa menekan tombol Enter atau bisa juga menekan tombol tanda panah ke bawah. Jadi Enter dan tanda panah ke bawah sama-sama membuat sel itu berpindah ke sel di bawahnya. Tapi kalau kita ingin mengetik di kolom sebelah kanannya, setelah kita ketik nama atau ketikan yang lain, selanjutnya tidak perlu di-enter. Kita bisa ketik langsung atau tekan tombol tanda panah ke kanan. Contoh, NIS. Mau ketik lagi ke kanan, tinggal tekan tombol tanda panah ke kanan. Nah, sekarang perhatikan. Di dalam Microsoft Excel, ada beberapa tipe data yang bisa diolah. Tipe data itu antara lain yang disebut dengan tipe data karakter. Atau ada juga yang menyebutkan dengan tipe data string. Apa itu tipe data karakter? Tipe data karakter itu adalah data yang isinya terdiri dari satu atau beberapa huruf. Termasuk juga ada spasi, ada tanda baca, dan tanda-tanda khusus lainnya. Di sini anak-anak, jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.